A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini di kesempatan belajar bersama terkait program pengajian Ramadan dan ngobrol keilmuan Ponpes Khatamun Nabiyyin beserta organisasi-organisasi semi otonom di bawahnya. Kemudian juga pada siang ini seperti beberapa hari sebelumnya kita dalam pembahasan sentral tentang ta'aruf ilmiah keperempuanan. Untuk tema yang kita angkat pada hari ini terkait tentang relasi laki-laki dan perempuan, tapi mungkin karena sekali lagi kita titik beratkan ini perspektif perempuan, yakni tentang bucin, fenomena budak cinta, ya. Jadi salah satu fenomena yang tidak bisa terlepas untuk kita bahas terkait relasi laki-laki dan perempuan adalah ya cinta, gitu. Karena memang cinta inilah yang memberikan sebuah hubungan istimewa dan bisa mempertemukan dua hal yang berbeda, khususnya ketika kita membahas laki-laki dan perempuan. Walaupun sebenarnya ya cinta ini punya pembahasan yang universal juga, bukan cuman semata-mata pada pembahasan hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi sebelum kita spesifik membahas tentang bagaimana bentuk relasi laki-laki dan perempuan, kita akan membahas cinta secara umum supaya kita bisa objektif dengan cinta ini sendiri. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh besar yang berbicara tentang cinta. Nanti kita akan bahas apakah ini bisa dikategorikan sebagai definisi atau tidak, ya. Yang pertama adalah pendapat dari Plato. Kita sama-sama ketahui beliau adalah nenek moyangnya filsuf barat, ya. Menurut Plato, cinta itu adalah dewa, ya. Dia bisa sampai kepada tingkat ketuhanan, gitu. Ketika orang bisa menyebut cinta itu adalah pemujaan, bahkan penghambaan. Kemudian juga menurut C.G. Jung, dia adalah seorang psikiater Swiss, mantan partner dari Sigmund Freud, ya, tokoh teori-teori sosial juga, yakni dia mengatakan tak ada bahasa yang sanggup menerjemahkan cinta, karena cinta menyikapi banyak hal dan meredam banyak hal. Cinta menyingkap banyak hal dan meredam banyak hal, dan tujuannya juga tanpa arah dan tujuan yang tanpa arah karena cinta menjadi terang benderang. Itu menurut C.G. Jung. Kemudian ada Erich Fromm, ya, pakar psikoanalisis dan filsuf sosial dari Amerika. Dia mengatakan hampir tidak ada kata yang samar dan membingungkan selain kata cinta. Cinta sebenarnya adalah sebuah perasaan yang sangat istimewa, dan tatkala seseorang punya kemampuan untuk mencintai, dia harus mengeluarkan seluruh daya upaya untuk meraihnya. Ada juga tokoh dari Rabindranath Tagore. Dia adalah seorang penyair dan filsuf asal Bengali. Dia mengatakan cukup dengan cinta. Kata penyair, kata cinta cukup dengan cinta. Kata cinta punya definisi sendiri, yaitu kebahagiaan yang dapat diungkapkan dalam bentuk karya seni yang juga punya keunikan sendiri. Dan selanjutnya tokoh lain yaitu Leo Tolstoy, seorang novelis kenamaan di Rusia. Dia juga seorang filsuf, moralis, dan mistikus. Dia mengatakan cinta adalah kehidupan.
Jadi menurut dia cinta adalah Tuhan, dan mati mempunyai arti bahwa aku sebagian dari cinta dan akan kembali pada sumber yang universal dan kekal. Jadi menurut Leo Tolstoy, cinta itu adalah kehidupan dan cinta itu adalah Tuhan. Dia yang memberikan arti pada kehidupan, dan dia juga yang membuat kita mati kembali kepada sumber yang kekal. Dan selanjutnya adalah Hua Qingni. Dia adalah guru meditasi ajaran Tao dari Tasib Alami dari Cina. Dia mengatakan cinta itu bersifat tulus. Bedakanlah antara cinta dan nafsu. Cinta memberi kebahagiaan, dan nafsu itu malah menimbulkan. Ada banyak sekali sebenarnya pendapat-pendapat tentang cinta. Jadi yang saya uraikan tadi beberapa diantaranya pendapat-pendapat tokoh-tokoh besar, filsuf dari berbagai negara. Nah, tadi saya mengatakan apakah apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh tadi ini adalah benar-benar definisi cinta, karena ada juga yang berpendapat bahwasanya cinta itu sesuatu yang muskil untuk untuk dijamah oleh epistemologi, secara epistemologi. Jadi ada kemuskilan epistemologi ketika kita akan membahas tentang cinta. Dikatakan bahwa hakikat cinta itu tidak bisa diketahui, sampai yang mengatakan bahwasanya kemuskilan epistemologi untuk digunakan untuk memahami cinta. Dia mengatakan hakikat cinta itu ya tidak bisa diketahui, sehingga menyelaminya adalah sia-sia. Apalagi kita menyelaminya dengan akal teoritis, sampai ada yang singkatnya dan sederhananya langsung bilang ya cinta itu bukan buat dipikirkan, tapi untuk dirasakan gitu. Tapi kenapa kita penting untuk membahasnya? Karena ya setidaknya ada sebuah pendekatan keilmuan, walaupun ya tidak ada jaminan kita benar-benar akan mengungkap cinta itu sebagaimana cinta itu sendiri, tetapi ya pendekatan teoritis yang kita gunakan dalam kajian kita pada hari ini ya salah satu upaya mendekati memahami cinta itu, walaupun walaupun sekali lagi tidak akan benar-benar utuh melihat cinta itu, karena keutuhan memahami cinta itu ya merasakannya, ya enggak. Nah, kemudian dikatakan cinta itu laksana wujud, ya. Dia manifestasinya sangat jelas, tapi hakikatnya tetaplah misterius. Dia bukan esensi atau mahiyah atau esensi yang dapat diuraikan sebagai produk komposisi genus dan diferensia. Jadi makanya kalau misalnya dalam syarat unsur-unsur definisi kita membutuhkan genus dan diferensia. Nah, untuk memahami cinta ini ya tidak ada pembeda dari cinta, karena misalnya kalau kita bilang pembeda diferensia dari cinta itu adalah benci, apakah benar dalam kebencian seseorang itu tidak ada unsur cinta? Karena kita lihat ya, orang-orang yang misalnya benci setelah proses perceraian atau putus dari kekasihnya, atau bahkan seseorang yang iri dengki, dia kan menjadi terpikir-pikir terus. Jadi ada fenomena kecintaan juga yang terjadi pada orang yang sebenci-bencinya pada orang lain atau benci pada sesuatu, seperti itu. Kemudian cinta adalah sebuah term yang amat gamblang dan hanya bisa diperlakukan sebagai sebuah term ontologis dan eksistensial. Jadi karena tadi dikatakan bahwasanya kemuskilan epistemologi untuk memahami tentang cinta, maka term dari cinta ini hanya bisa dipahami secara ontologis dan eksistensial. Jadi ya tentang kehadirannya, bahwasanya cinta itu ada, tetapi untuk menjelaskan keapaannya, eksistensinya ada, cinta itu ada, kita rasakan, tapi untuk menjelaskan esensinya itu tidak akan benar-benar utuh menggambarkan
cinta itu. Al-Ghazali, salah seorang tokoh Islam, dia mengatakan bahwa cinta laksana sebatang kayu yang baik. Akarnya tetap di bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Getaran jiwa dan reaksi fisikal seperti berkeringat atau gemetar, menangis, itu adalah akibat dari cinta. Jadi cinta ini memiliki dampak, memberikan efek, memberikan dampak. Sebagaimana asap yang merupakan akibat dari api, buah yang merupakan akibat dari pohon. Jadi ada beberapa akibat-akibat yang dihasilkan oleh cinta. Tapi ketika cinta itu adalah satu pada dirinya, tapi akibatnya bisa saja berbentuk banyak. Nah, cinta tidak bisa didekati secara epistemologis. Ini kembali lagi ditekankan. Sehingga saking membingungkannya untuk membahas cinta, yaitu tadi, sehingga dikatakan definisi cinta itu sangat sulit gitu. Kalau tidak mustahil, karena ia benar-benar di luar dari domain kata-kata. Ia tidak terpasung oleh partikularia, bahkan universalia. Nah, di sini ada tokoh lagi yang mengatakan tentang cinta, yaitu Ibnul Qayyim, yang mengatakan cinta itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Bahkan bila didefinisikan, maka tidak menghasilkan sesuatu, melainkan menambah kekaburan dan ketidakjelasannya. Ibnu Arabi berkata, jika seseorang mengaku bisa mendefinisikan cinta, ini Ibnu Arabi salah satu tokoh tasawuf ya dalam Islam. Jika seseorang mengaku bisa mendefinisikan cinta, jelaslah ia itu masih belum bisa mengenalnya. Jika ada orang yang berkata, aku sudah kenyang dengan cinta, maka ketahuilah ia masih buta dengan cinta, karena tak seorang pun dikenyangkan oleh cinta. Ini bukan kenyang dalam artian sindiran biasa pernyataan masyarakat nyindir para bucin ya, yang mengatakan makan tuh cinta ya, nggak bisa menikah, misalnya menikah karena cinta, kamu nanti dikasih makan apa? Bukan ya, untuk pendekatan Sufi seperti Ibnu Arabi ini, yang dimaksud tadi adalah benar-benar kenyang oleh cinta itu adalah benar-benar memahami cinta itu secara teoritis sepertinya. Nah, oleh karena itu definisi cinta adalah dirinya sendiri ya. Dalam kebesaran dan kekuatan imajinatif atas kehidupan manusia, cinta itu bisa bersifat mencipta, kreatif, tapi juga bisa mengakibatkan kerusakan atau destruktif. Dia indah tapi juga mengerikan katanya. Jadi itu yang membuat cinta ini tidak memiliki diferensia yang jelas, karena hal-hal yang sifatnya kontradiktif bisa terjadi, terdapat dalam cinta itu sendiri sebagai fenomena cinta. Yaitu tadi kita mengatakan bahwasanya sesuatu yang kreatif atau penciptaan itu kontradiktif dengan destruktif. Konstruktif sangat berbeda dengan dekonstruktif. Tapi ternyata orang-orang yang mengalami cinta beberapa hal malah menemukan bahwasanya cinta itu membangun tetapi juga menghancurkan. Nah, di sisi lain dia sangat cinta ini memberikan efek keindahan, rasa yang indah tetapi juga mengerikan, seperti itu. Nah, yang penting adalah bagaimana bisa memadukan cinta secara indah dan bisa mencintai dan dicintai. Karena sekali lagi ketika kita mencintai, merasakan keindahan, kita juga bisa saja merasakan hal yang menyedihkan. Bisa merasakan kebahagiaan, bisa juga sedih dalam satu waktu karena cinta ini. Nah, cinta sangat sulit didefinisikan sekali lagi, tetapi sebaliknya cinta itu sangat mudah untuk dirasakan, ya. Sulit secara teoritis, tetapi sangat mudah sebenarnya untuk kita rasakan, dan ini dimiliki oleh semua orang. Nah, karena
fenomena tadi itulah sehingga ada yang mengatakan cinta ini punya kecenderungan dualisme. Kecenderungan dualismenya itu salah satu rahasia besar dari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu telah digarisbesarkan oleh alam. Jadi agar dua jenis kelamin ini mempunyai kecenderungan untuk saling tarik-menarik, terpikat, mengisi, dan melengkapi. Jadi kita melihat bahwasanya cinta diciptakan oleh Allah seperti analogi lem ya, untuk merekatkan dua hal yang terpisah. Tapi dua hal yang terpisah ini awalnya adalah satu, makanya dia bisa disatukan lagi. Kita melihat bahwasanya fenomena penciptaan dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah mengatakan bahwa kita harus, wahai orang-orang beriman, kita harus, intinya adalah kita harus memahami bahwasanya kita ini berasal dari suatu unsur yang satu, yaitu nafsul wahidah. Nah, nafsul wahidah ini yang kemudian dengannya juga menciptakan pasangan-pasangan yang kemudian terciptalah laki-laki berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan, dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim satu sama lain. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya awalnya laki-laki dan perempuan ini adalah suatu kesatuan yang kemudian bergradasi turun di alam materi dan kita menjadi entitas-entitas yang berdiri sendiri. Tetapi kemandirian kita sifatnya masih tetap bergantung dan memunculkan saling tarik menarik, keterpikatan, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan yang membuat ini erat kembali, yang membuat ini menyatukan itu adalah unsur cinta. Nah, cinta ini dilahirkan agar maskulinitas laki-laki dapat mengguncang feminitas perempuan. Juga di sisi lain agar feminitas dapat menundukkan maskulinitas. Jadi kita melihat ada sebuah kesetaraan ya, ada sebuah kesejajaran, ada sebuah keseimbangan. Kalau misalnya pada pertemuan kedua kemarin kita melihat bahwasanya kita sepakat, kita mengambil kesimpulan bahwa maskulinitas tidak selalu mendominasi feminitas. Tetapi ada kalanya feminitas bisa saja malah mendominasi maskulinitas. Maka di sini dikatakan tugasnya cinta di sini bisa membuat maskulinitas ini mengguncang feminitas, dan feminitas ini dapat menundukkan maskulinitas. Jadi pada taraf seimbang yang harusnya kita capai ini tidak ada yang lebih dominan dan tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih superior seperti itu. Jadi kita melihat bahwa hubungan maskulinitas dan feminitas yang diciptakan oleh Allah yaitu tadi harusnya saling melengkapi, saling tarik menarik, bukan malah sebaliknya, yakni menjadikan feminitas menjadi maskulinitas, mengubah feminitas menjadi maskulinitas ataupun sebaliknya. Dan rahasia-rahasia tentang letak kecintaan ini bisa kita coba gali dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana Allah menekankan bahwasanya wahai manusia, kamu tuh diciptakan dari laki-laki dan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kalau misalnya dari perspektif penciptaan orang-orang hanya mengatakan peran yang paling besar di sini cuma Adam, Allah meluruskan dalam surah Al-Hujurat ini bahwasanya tidak bisa kalau manusia ini tidak bisa tercipta kalau cuma Adam saja. Maksudnya manusia keturunan Adam ini tidak bisa benar-benar berkembang ketika cuman ada Nabi Adam saja. Makanya Allah mengatakan kamu ini tercipta dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi tidak bisa kita menafikan posisi perempuan sebagai partner dari laki-laki untuk melanggengkan penciptaan. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 7 dan surah Ar-Rum ayat
21. Jadi ada salah satu tokoh yang seperti Murtada Mutahari mengatakan cinta merupakan bagian dari esensial kehidupan manusia. Perasaan cinta yang ada dalam dada manusia itu sesungguhnya merupakan konsekuensi dari penggabungan antara ruh dan tubuh. Jadi ada lagi, kalau misalnya tadi cinta dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kalau Murtada Mutahari mengangkat bagaimana cinta itu konsekuensi dari dari fenomena diri kita yang terdiri dari ruh dengan tubuh. Jadi dikatakan bahwa awalnya cinta itu tidak bisa dipisahkan dari yang maha mencintai. Yang maha mencintai itu ya tentu saja kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan Maha Pencipta, sehingga cinta itu sama dengan kesucian. Sebagaimana kemarin kita bilang, sifat feminitas ataupun juga maskulinitas karena dia mewujud di alam ciptaan, maka dia sesungguhnya cerminan bersumber dari si pencipta. Nah, begitupun ketika kita melihat eksistensi cinta dalam kehidupan, maka dia juga tidak bisa kita lepaskan dari fenomena asalnya, ya ini pastilah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala hal yang dilekatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala pastinya suci. Tapi ketika ruh bersatu dengan tubuh dan membentuk apa yang lazim disebut jiwa, dengan sendirinya cinta itu bisa terbagi menjadi dua fenomena, yakni dia suci sekaligus tidak suci. Karena jiwa itu kan berada di antara karena jiwa itu berada di antara ruh dan tubuh, yang melekatkan ruh dan tubuh. Nah, ia tidak suci. Kenapa? Karena dia sudah mulai terkontaminasi dengan tubuh yang syarat dengan nafsu-nafsu yang rendah. Itulah muncul yang namanya cinta erotis. Cinta yang tidak membedakan dengan kecenderungan hewaniah atau yang ada pada binatang. Jadi istilah cinta erotis ini kita kenal salah satunya dari tokoh filosof ya Plato ya kalau nggak salah, Plato atau Socrates ya, tolong teman-teman yang luruskan, mengatakan bahwasanya cinta itu terbagi atas 3, yaitu agape, philo dan eros. Agape ini adalah kecintaan bersatu dengan yang dicintai, sehingga tidak ada subjek dan objek dalam proses mencintai karena sudah terjadi kebersatuan. Sedangkan philo adalah proses untuk menjadi yang dicintai. Ada sebuah proses kita untuk mencintai, dan ini juga yang menjadi salah satu uraian akar kata lahirnya kata filsafat ya. Dan kemudian ada cinta yang rendah, pada tingkatan yang rendah, yaitu cinta eros yang kecenderungan diri kepada hal-hal yang sifatnya materi, yang rendah, yang terbatas. Menurut Megan Tresider dalam karyanya tentang asal mula cinta, dia mengatakan cinta itu mewakili cara pandang dunia. Jadi maksudnya Megan Tresider ini mewakili cara pandang dunia barat melihat cinta itu sebagai seksualitas dan hubungan reproduksi dalam kaitannya dengan teori sosial evolusi Darwin. Jadi sebagian orang cuman melihat cinta itu dalam pandangan eros, dalam pandangan kecenderungan seksualitas semata. Akhirnya adalah yang diistilahkan dengan dualisme cinta. Jadi ada yang mengesankan ketika kita membahas kata cinta itu kemudian membuat kita tabadur atau kita langsung tergambar tentang hal yang sangat suci dan sakral. Tapi di sisi lain cinta ini juga digunakan untuk mengumbar
kecenderungan seksualitas, hawa nafsu, seperti itu. Maka ada yang berusaha untuk mengatakan bahwasanya cinta itu adalah sebuah keniscayaan kosmik, keniscayaan alamiah, baik itu dia dalam makna kesucian maupun dalam makna kecenderungan pada hal yang rendah. Cinta, jatuh cinta dan hasrat seorang pecinta itu merupakan keniscayaan kosmik, dan bahwa kosmik sendiri itu tercipta oleh cinta, ya. Jadi kita melihat bahwasanya hubungan antara manusia, umat manusia, orang tuanya itu adalah keniscayaan kosmik. Jadi mencintai itu adalah keniscayaan kosmik, ketika pun objeknya adalah Tuhannya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Rasulnya, manusia dengan hartanya, anaknya, perempuannya atau laki-lakinya, dan bahkan kegembiraan dan sebagainya. Jadi makanya orang-orang juga mengungkapkan bahwa cinta itu memberikan kekuatan pada jiwa, tapi di sisi lain juga dia melemahkan, ya. Nah, pergumulan antara cinta, akibat dan dilahirkannya, dia mengatakan bahwasanya di sini dikatakan kekuatan cinta itu adalah akibat-akibat yang sesungguhnya dialami oleh seorang pecinta. Jadi ketika kita memiliki kecintaan terhadap sesuatu, dia memberikan sebuah dorongan kekuatan juga. Jadi kekuatan itu adalah akibat dari cinta. Dan kekuatan cinta itu ya kadarnya ya tergantung dari kadar cinta yang dimiliki oleh si pecinta. Nah, pergumulan antara cinta dan akibat-akibatnya ini yang dilahirkan dan akal sehat dan agama. Jadi terdapat dua pendapat sebenarnya yang berbeda. Ada yang menyalahkan cinta yang telah membuat si pecinta menjadi gila. Cinta-cinta yang berseberangan dengan akal sehat dan nalar agama. Jadi cinta yang disalahgunakan, yang disalahkan di sini sebenarnya adalah cinta yang dikatakan berseberangan dengan akal sehat dan nalar agama. Tapi ada yang berpendapat berbeda dan tidak sepakat dengan statement tersebut dan mengatakan semua cinta itu suci. Cinta adalah fitrah manusia. Cinta merupakan manifestasi kecenderungan yang telah ditetapkan oleh alam sebagai sunatullah. Maka bagaimana mungkin cinta yang dikatakan suci dan sunatullah itu bertentangan dengan akal sehat dan nalar agama. Jadi pertanyaannya adalah manakah pendapat dari kedua pendapat ini yang benar? Dikatakan bahwa kedua pendapat ini sama-sama mengandung kebenaran tapi juga sama-sama mengandung kesalahan. Jadi makanya kita perlu kejelian dalam memahami dan memisahkan antara cinta, jatuh cinta, pacaran, dan akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan oleh cinta. Jadi misalnya kita di Islam ada beberapa pandangan yang mengatakan pacaran atau hubungan di luar pernikahan itu haram, akan menimbulkan beberapa jebakan maksiat, dan ini penting bagi kita mengingat fakta bahwasanya memang manusia ini harus dalam proses pengendalian juga ketika dia mengalami yang namanya jatuh cinta. Nah, untuk ada sebagian orang-orang yang langsung mengambil kesimpulan jangan jatuh cinta itu haram gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita setuju tadi bahwa cinta ini adalah sebuah keniscayaan kosmik, maka itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan cinta eros pun tidak bisa dihindari karena memang secara penciptaan kita terdiri dari tubuh yang unsur-unsur yang tidak suci tadi, beda dengan ruh, ya. Kecenderungan materi, keterbatasan dan kerendahan dan kehinaan.
ada dua kisah sebenarnya di sini, dua kisah dua orang ahli ibadah, tapi saya takutnya pembahasannya panjang ya. Yang jelas ada kisah nyata ya tentang dua orang ahli ibadah, bahwasannya mereka para ahli ibadah juga bisa jatuh cinta. Tapi ada ahli ibadah, si Abid ahli ibadah ini yang bisa mengelola perasaan cintanya dengan baik. Ada juga yang malah terjerumus kepada akibat cinta yang negatif. Nah, kayaknya terpaksa saya jelaskan ya, saya ceritakan, semoga bisa singkat. Cerita ahli ibadah yang pertama adalah dia ini seorang yang taat dengan agama, sangat berhati-hati dengan pandangannya terhadap perempuan. Tapi pada suatu hari ada sebuah keluarga yang katanya ingin menitipkan anak gadisnya. Jadi ada seorang ayah ingin menitipkan anak gadisnya kepada seorang ahli ibadah. Kenapa dia titipkan kepada ahli ibadah ini? Karena karena dipercayai bahwa ahli ibadah ini orang yang terpercaya, dia nggak akan mungkin macam-macam terhadap anak gadisnya. Jadi orang ahli ibadah ini orang yang terpercaya istilahnya ya. Nah, pada saat itu si ayah ini harus pergi melakukan perjalanan dagang yang sangat jauh dan berbulan-bulan. Jadi dia hanya bisa percaya sama si ahli ibadah ini. Tapi ternyata ya ahli ibadah ini laki-laki, dia mempercayakan seorang perempuan ini. Nah, si gadis ini pada hari pertama ketemu dengan si ahli ibadah ini ya seperti biasa saja katanya. Seperti biasa saja, si gadis ini tetap ada di dalam rumah, dan si ahli ibadah ini sebagai diberikan amanah, dia punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk menjenguk dan melihat keadaan si gadis ini setiap hari. Ya mereka tidak sampai serumah, tapi ya si ahli ibadah ini tahu pada saat itu ya, menggambarkan memahami batasan-batasan dia berinteraksi. Tapi yang namanya mungkin inilah yang namanya ungkapan jika di antara dua orang ada saja sesuatu yang ketiga, yaitu setan ya. Dan ada godaan-godaan ini muncul seperti itu kepada si ahli ibadah ini, si Abid ini. Si Abid ini kemudian di hari kedua dia berpikir, wah saya harus melihat keadaannya bagaimana ya, apakah dia baik-baik saja, bagaimana makannya dan sebagainya, apakah dia terpenuhi dan sebagainya. Ya pada hari kedua mereka ketemu, mereka saling ngobrol. Yang awalnya cuman saling pandangan di hari pertama, hari kedua mereka bisa ngobrol dan bertanya. Si Abid ini bertanya, apa kabar kamu dan sebagainya. Mulailah mereka ngobrol. Terus dan sepertinya bisikan ini muncul ya. Kamu ngobrol lama, saya cuma ngelihat keadaannya saja, siapa tahu ada yang tidak diungkapkan. Jadi ada bisikan seperti ini dalam pikirannya si ahli ibadah ini. Kemudian hari keduanya bisikan lain muncul di kepalanya si Abid ini. Cobalah masuk ke dalam rumahnya. Yang tadinya dia cuma ngobrol di luar rumah, akhirnya ada bisikan yang mengatakan, coba lihat keadaan dalam rumahnya, jangan-jangan ada tikus kah, ada apa yang dia minta pertolongan untuk diperbaiki di rumahnya. Ini adalah bentuk kamu peduli gitu, dan ini tanggung jawab kamu. Jadi bisikan-bisikan itu kesannya memberikan rasionalisasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah itu dan melihat sekitar dan mulai lagi ngobrol, dan pandangan pun sudah mulai ada perkembangan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Keesokan hari kemudian dia keluar dari rumah itu, bisikan semakin berkembang ya, bisikan itu semakin berkembang, yang membuat si ahli ibadah ini, si pria ahli ibadah ini terngiang-ngiang dalam pikirannya. Dia akhirnya jatuh cinta, dan gambaran yang tidak bisa dia lupakan terus tentang wajah si perempuan ini, suara si perempuan ini, perilaku si perempuan ini. Dan akhirnya keesokan harinya dia datang lagi, dan berakibat pada mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Setelah hal yang tidak diinginkan ini terjadi, si laki-laki ahli ibadah ini kemudian tiba-tiba tersadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap
citranya di masyarakat. Akhirnya dia berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ternyata si gadis ini yang dititipkan ke dia hamil karena perbuatan yang tidak diinginkan tadi. Dia semakin kacau karena berpikir bahwa wah, orang-orang masyarakat sekitar ini kalau misalnya tahu perempuan ini hamil dan jelas-jelas yang menemui dia itu hanya si laki-laki ini, akhirnya citranya sebagai seorang ahli ibadah yang dipercaya oleh masyarakat, dan semua ibadah-ibadah yang dia bangun, dia rajin ke masjid, puasa dan sebagainya, itu semuanya akan hancur. Akhirnya ada bisikan yang lebih jahat masuk ke dalam dirinya untuk membunuh si gadis ini. Jadi akhirnya dia membunuh si perempuan ini. Dosanya semakin banyak, dia menyembunyikan kematian si perempuan ini. Dan suatu hari saat ayahnya tiba mencari si gadis ini, ya begitulah, hancurlah kehidupan si ahli ibadah ini. Yang awalnya dia adalah ahli ibadah, tapi ya kita bilang, apakah kita mau bilang yang tadi dia ikut itu bukan cinta? Ya cinta, tetapi ada sebuah bisikan-bisikan yang mengarah kepada akibat yang negatif. Jadi si laki-laki ini ketika jatuh cinta, itu apa ya, sekali lagi itu keniscayaan kosmik ya. Sebagai laki-laki dia diciptakan akan tertarik sama perempuan, tetapi ketika dia akan mengikuti bisikan-bisikan tertentu dan kehilangan akal sehat atau kehilangan prinsip-prinsip kesucian dan keagamaan yang dia pahami selama ini, nah itulah yang kemudian akibat cinta, yang kita tidak menyalahkan cinta, jatuh cintanya, tetapi bagaimana seseorang ini memanajemen hasratnya. Nah makanya ada kisah yang kedua, seorang ahli ibadah. Jadi kisahnya ada seorang ahli ibadah yang ini, kalau ini ada namanya ya, mungkin kalau yang tadi itu tidak diberi nama karena memang aib ya. Dan saya kira fenomena kecintaan di ahli ibadah yang pertama itu ada sebenarnya di sekitar kita, dan ada beberapa kasus ternyata keluar bahkan di Indonesia sendiri. Nah misalnya untuk ahli ibadah yang kedua yang menggambarkan tentang cinta yang terkendali, di sini bernama seorang ahli ibadah Abdurrahman bin Abu Ammar al-Jamshi. Dia suatu hari sedang berjalan-jalan di taman, kemudian mendengarkan nyanyian suara yang sangat merdu. Ya, salah satu yang membuat orang jatuh cinta kan bukan cuma pandangan ya, tapi misalnya suara. Ada seorang perempuan ternyata, pada saat dia menelusuri siapa yang memiliki suara itu, ternyata ada seorang perempuan, dan perempuan itu cantik, dan ternyata memang perempuan ini adalah seorang penyanyi terkenal pada saat itu. Nah akhirnya si ahli ibadah ini, si Abdurrahman bin Abu Ammar al-Jamshi ini jatuh cinta kepada perempuan itu. Dia jadi ingin sering mendengar suara perempuan itu. Kemudian akhirnya si perempuan itu juga tertarik dengan dia dan mendekati dia, sampai suatu saat perempuan itu menggodanya dan seperti mau menyerahkan dirinya gitu kepada si Abdurrahman ini. Tapi Abdurrahman ini kemudian tersadar dari keterlenaan perasaan cintanya, dan dia mengatakan, pernyataannya adalah, maaf, aku tidak bisa melakukan itu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian Abdurrahman berkata, aku khawatir rasa cintaku kepadamu berubah menjadi permusuhan di hari kiamat nanti. Nah ini sebenarnya mengingatkan kita juga pada kesempatan yang dimiliki dalam kisah Nabi Yusuf, ketika Zulaikha telah menyerahkan dirinya, dan Nabi Yusuf dalam Al-Quran dikatakan sempat punya kecenderungan, karena sekali lagi ya ada ya hawa nafsu memang ada dalam diri kita, tetapi sekali lagi di pembahasan pertama kita punya akal untuk mengikat, untuk menjadi tali, untuk menahan
hal-hal yang bisa mengarahkan kita kepada hal yang negatif. Tapi apakah ketika si ahli ibadah yang kedua, Abdurrahman bin Abu Ammar ini mengatakan, aku khawatir rasa cintaku kepadamu berubah menjadi permusuhan di hari kiamat, itu berarti dia tidak mencintai perempuan ini? Justru dia menggambarkan bagaimana kecintaannya terhadap si perempuan yang dia kagumi ini, karena dia tidak mau hari kiamat perempuan yang dia cintai malah terjerumus kepada dosa dan masuk kepada kesengsaraan neraka. Nah, itu juga adalah bentuk kecintaan, ya. Jadi sudah cukup panjang ya kita sebenarnya membahas tentang cinta, dan saking ya memang seperti yang saya buka tadi, saya tidak memberikan jaminan, memang karena pembahasan cinta ini pastinya tidak akan benar-benar mengungkapkan cinta, karena tokoh-tokoh besar pun tidak ada yang menjamin hal tersebut. Nah, terkait tema kita tentang fenomena bucin ya, kalau kita membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan, sampai dikatakan di sini karena kita membahas dari perspektif perempuan secara kita utamakan membahas tentang perempuan. Ada sebuah fenomena menurut yang dirilis dari Komnas Perempuan, bahwa kasus kekerasan dalam berpacaran pada tahun 2019 itu meningkat menjadi lebih dari 2073 kasus dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 1873 kasus. Dan angka kekerasan dari pacaran terus konsisten tinggi dan harus memperoleh perhatian. Dan dikatakan bahwasanya faktor penyebab dari kekerasan dalam pacaran antaranya adalah bucin, budak cinta ya, istilah milenial. Sebenarnya ini konon katanya istilah bucin ini bersumber dari salah satu YouTuber ya, yang kemudian menjadi istilah yang tren. Relasi antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak memperdulikan lagi secara akal sehat kepentingan dirinya, tetapi mengorbankan apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang di luar dari kewajaran karena kecintaan. Nah, kalau misalnya tadi kita mengatakan ya memang cinta itu bisa membawa kita kepada penghambaan yang luar biasa, tapi ketika objeknya bermasalah dan caranya juga bermasalah, dan kita menghilangkan unsur-unsur yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang negatif seperti faktor akal yang kita miliki, faktor prinsip yang sudah kita pelajari dari ilmu dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat sebenarnya bucin ini sebuah istilah lain saja dari ungkapan yang ada dari zaman dahulu kala tentang cinta itu buta. Nah, jadi kita melihat beberapa persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan karena ketika ada perempuan yang mengejawantahkan akal praktisnya, yaitu dominasi perasaannya, maka sangat potensial bucin ini dipraktikkan oleh kebanyakan perempuan. Walaupun ada juga laki-laki ya, kita tidak menafikan itu, tapi kita melihat kita spesifik kepada perempuan sebagai yang mendominasi. Itu pun perempuan yang memang mendominasi akal praksisnya, mendominasi perasaannya. Walaupun kita tidak menafikan ada juga perempuan yang punya keteguhan dan kekuatan juga pada wilayah akal teoritisnya, sehingga ya dia tidak gampang merealisasikan perasaan-perasaannya. Dia masih dominan pada logikanya daripada perasaan. Ada juga perempuan yang seperti itu. Tapi ya kita lihat yang fenomena yang perempuan yang sangat mudah bucin, yang sangat mudah menjadi budak cinta.
Dan kita lihat rasa kasihan itulah yang membuat beberapa fenomena kekerasan terhadap perempuan itu terjadi dan mengalami keawetan, karena setelah perempuan, banyak ya fenomena perempuan ini sudah dipukul, sudah mengalami kekerasan fisik, sudah mengalami kekerasan verbal, dikata-katain, dibully, body shaming dan sebagainya, tetapi dia tetap bersabar, memaafkan. Ya, ada kecenderungan feminitas Jamaliyah Tuhan yang sangat besar pada perempuan, karena dia betul-betul sangat mencintai. Nah, tapi kita harus, yaitu tadi, ketika keterjatuhan, kejatuh cintaan ini membawa kita kepada akibat yang negatif seperti kerusakan fisik sampai pada kerusakan mental, itu kita harus berhati-hati, karena tujuan hidup kita itu bukan menghamba pada makhluk ya. Kalau misalnya si istri yang bertahan dengan kekerasan fisik yang dialaminya dari si suami, karena dia sangat cinta, ketika sudah dipukul-pukul sampai babak belur tapi dia tidak berani melapor kepada pihak yang berwajib, dia juga mungkin diantaranya ada disetir sama doktrin agama, misalnya ya perempuan itu harus menyimpan rahasia rumah tangganya, nggak boleh diumbar-umbar ya. Tapi kan gimana ya kalau itu sudah merusak fisik dan merusak mental, karena agama sendiri tentu saja tidak membenarkan yang namanya kekerasan seperti ini. Jadi menyembunyikan hal-hal yang negatif seperti ini, mengatasnamakan dalil agama, tunggu dulu, itu harus betul-betul diluruskan baik-baik seperti itu. Jangan sampai kita membiarkan para predator seksual ataupun orang-orang yang punya penyakit masokis yang suka dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, itu kita biarkan gitu, karena itu adalah sebuah penyakit yang berbahaya. Nah, ketika memang perempuan yang banyak mengalami hal ini, oleh karena itu perempuan haruslah menemukan keseimbangan logikanya juga gitu. Dan tapi di sisi lain, makanya kita tidak bisa langsung memaksakan ya semua perempuan itu tiba-tiba cerdas, semua perempuan itu tiba-tiba bisa memaksimalkan logikanya dan bisa melawan kecenderungan bucinnya yang sudah mengarah kepada hal yang buruk. Tetapi maka solusi dari itu adalah harus ada dukungan sistem negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan juga atau kejahatan, dan juga tentu saja harus ada dukungan dari keluarga, lingkungan, dari kita atau lembaga-lembaga yang memberikan perhatian kepada perempuan, karena tidak mudah juga perempuan ini harus mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang harus dia alami. Jadi karena tadi kita di uraian pertama ada yang namanya upaya, ada yang namanya dua percabangan cinta ini, dan ternyata cinta ini sebenarnya bisa kita kelola atau bisa kita manajemen. Ada istilahnya manajemen hasrat. Ketika kita tertarik kepada seseorang, kita harus memanajemen hasrat ini dengan tadi seperti berpikiran seperti Abdurrahman yang mengatakan bahwa kalau memang saya mencintai dia, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk dia, yang salah satunya adalah menjaga dia dari berbuat maksiat dan dosa. Nah, begitu pula juga ketika memang seorang perempuan ini bucin, jangan sampai dia kehilangan mencintai dirinya sendiri, atau jangan sampai dia melanggengkan penyakit psikologis dari si pasangannya ini.
yang memang suka kekerasan. Itu kan penyakit mental yang seharusnya mengalami penanganan psikiater, penanganan psikologis, bukan malah disiram dengan subur dengan menjadi perempuan yang pasrah mengalami hal itu. Setelah putus kembali lagi karena rasa kasihan, padahal sudah mengalami prinsip-prinsip yang buruk gitu. Tapi sebenarnya secara psikologis dan kedokteran ada sebenarnya juga teori-teori yang muncul yang mengatakan bahwa cinta memang bisa membawa orang kepada kecanduan, ya, seperti itu. Nah, solusi dari fenomena bucin ini, budak cinta ini, yaitu tadi bagaimana perempuan walaupun kita memiliki kekuatan pada perasaan, di sisi lain kita membutuhkan penguatan logika, tetapi juga harus ada dukungan-dukungan dari kita semua menguatkan perempuan-perempuan ini. Dan di sisi lain perasaan pun bisa sebenarnya kita gunakan untuk memanajemen hasrat kita, yaitu tadi seperti kita saking cintanya sama dia, kita ingin sesuatu kebaikan orang yang kita cintai. Jangan sampai kita terjebak pada ada yang namanya toxic relationship, ya, hubungan yang akhirnya meracuni kedua insan ini, atau codependent relationship, kebergantungan dalam berhubungan. Karena fenomena seperti ini ya, misalnya yang terjadi pada perempuan yang cerai meninggal. Kalau misalnya perempuan, kita kaitkan dengan pembahasan berkarir kemarin, perempuan itu tidak punya unsur kemandirian dalam proses dia berumah tangga. Ketika suaminya, misalnya suaminya meninggalkan dia karena perselingkuhan, atau suaminya ini meninggal wafat karena memang sudah dipisahkan oleh waktu, saatnya memang takdirnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini ketika sudah terlalu bergantung, terlalu bucin, ya itu akan merusak dirinya gitu. Oleh karena itu perempuan ini ya solusinya kedekatan diri kepada agama, mengkaji ilmu sebanyak-banyaknya, melatih yang namanya kecerdasan teoritis juga, ya seperti itu. Tetapi ala kulli hal, kekuatan perasaan yang dimiliki oleh perempuan juga banyak menyelamatkan perempuan, sehingga dia lebih bersabar, lebih tangguh, dan lebih kuat dalam berbagai persoalan-persoalan yang dihadapinya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ketika kita sudah mulai mengidentifikasi diri menjadi masuk pada kategori bucin, kita harus mulai berhati-hati dan kembali menyeimbangkan dan memanajemen seperti apa kekuatan perasaan yang harus kita punya terhadap orang lain, seperti apa kekuatan logis yang juga harus kita selalu latih, dan juga tentu saja membangun kesadaran untuk mandiri pada diri kita, seperti itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan cinta sejati, menemukan siapa sosok yang paling pantas untuk kita sandarkan diri, kita berserah diri padanya sepenuhnya. Tentu saja tidak kepada sesama makhluk, baik itu kepada, kita kadang-kadang berharap terlalu besar kepada seorang sahabat, ternyata suatu hari kita dikhianati. Bukan pengkhianatan namanya kalau kita tidak benar-benar percaya, tidak benar-benar bucin sama sahabat kita ini. Jadi sekali cinta itu bisa juga pada keluarga, ya, pada sahabat, bukan cuma pada pasangan. Atau kita terlalu berharap kepada suatu benda, kepada seseorang yang akhirnya ternyata mengecewakan kita. Ya, semoga kita terhindar dari itu. Pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat. Harus strong. Semoga kita bisa memanajemen
sebuah anugerah cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.